Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijau. Selamat datang kembali, selamat menyaksikan kembali acara podcast Ngopi Sore, yaitu ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah, sebelum itu, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan doa kepada kita semua yang di luar sana yang selalu beraktivitas. Semoga di kondisi COVID-19 ini, teman-teman Sobat Hijau selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, Sobat Hijau, terkait dengan ngobrolan kita di podcast ini, tentunya selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan pengalaman dan informasi sesuai dengan temanya, yaitu social forestry. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan konservasi oleh petani Indonesia. Jadi itu di-convert menjadi kopi, yaitu konservasi oleh petani Indonesia. Nah, kali ini narasumber kita langsung dari Walhi. Beliau merupakan sosok manajer pengembangan potensi rakyat. Ada Bapak Adam Kurniawan. Bapak Adam, selamat datang. Mungkin Pak Adam ini baru pertama kali ya kita ketemu, kemudian baru pertama kali juga ikut di podcast Ngopi Sore. Boleh perkenalkan diri mungkin Bapak, buka masker. Saya panggil Bapak nih atau apa? Ya, yang mana yang kita pilih? Saya panggil Abang aja ya. Siap. Abang Adam. Abang Adam, perkenalkan diri dong kepada Sobat Hijau. Oke, Assalamualaikum. Saya Adam Kurniawan dari Walhi. Sekarang sebagai manajer pengembangan potensi rakyat Di Walhi ya. di Walhi. Terus Bang Adam, ini kan Bang Adam berapa lama udah gabung di Walhi? Kalau di nasional baru Desember 2020 Baru Desember 2020 gabung di Walhi. nasionalnya. Kemudian ini kan tema kita kan konservasi oleh petani Indonesia. Artinya melakukan konservasi yang langsung dilakukan oleh petani Indonesia. Apa sih yang dilakukan petani ini terhadap konservasi atau pelestarian lingkungan? Ya, kenapa kita sebut kopi Iya. konservasi oleh petani Indonesia? Karena kopi itu merupakan tanaman yang hanya membutuhkan 40% cahaya matahari. Betul sekali. Artinya, kalau kita tanam kopi yang Arabica, maka kita juga harus tanam pohon naungan. Nah, dengan demikian, semakin banyak kita tanam kopi, semakin banyak pula pohon naungan yang kita tanam. juga. Dengan sendirinya berarti itu mendukung konservasi. Demikian, Mbak. Terus pola-pola yang dilakukan oleh teman-teman Walhi ini terhadap petani Indonesia seperti apa? Mungkin dari segi pendampingannya apa yang diberikan, ataupun juga dari segi pelatihannya apa yang diberikan. Oke. Walhi ini kan Ya, core-nya advokasi. betul. Walhi ini itu punya cita-cita menjadikan rakyat itu sebagai subjek dari pengolahan sumber daya alam. Subjek pengolahan sumber daya alam. Maka kita bersama rakyat gitu mendorong agar pemerintah memberikan kepercayaan Terhadap pengolahan sumber daya alam. Ya, contoh kasus nih dalam sektor kehutanan. Jadi kawasan hutan ini kan banyak warga yang dianggap sebagai perambah, tidak legal dan sebagainya. Itu yang kita temani. Nah, pemerintah kan itu ada skema perhutanan sosial. Iya, betul. Kita gunakanlah skema tersebut untuk memastikan petani bisa diakui haknya dalam mengelola hutan dan lahan. Nah, konteks yang mau kita bicarakan hari ini, ngomong kopi konservasi oleh petani Indonesia itu sama yang tadi pagi kayaknya disampaikan di Bantaeng. Jadi awalnya itu ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini dinas kehutanan. Jalan keluarnya adalah kita dorong perhutanan sosial secara bersama-sama. Maka terbitlah SK perhutanan sosialnya, SK penetapan area kerja hutan desa pada tahun 2010.
Tapi pertanyaannya kemudian bahwa petani dalam melakukan konservasi ini itu memang terkhusus untuk petani kopi atau juga ada petani-petani lain yang menanam tanaman yang lain atau memang dihususkan untuk petani kopi aja? Ya, jadi saat itu sebelum 2010 petani ini kan dianggap ilegal dalam mengolah hutan. Oh ya. Karena dianggap ilegal maka dia main kucing-kucingan Iya sama ya. sama pulhut. Iya. Ah, karena dia main kucing-kucingan maka dia selalu menanam tanaman jangka pendek yang lebih cepat dipanen. Jagung Yang penting diantaranya. ditanam ada hasilnya udah gitu aja. Dengan harapan bisa dipanen cepat sebelum kedapatan pulhut lagi. Iya betul. Lalu pada tahun 2010 mendapatkan SK pengakuan ada kerja hutan desa, disusunlah perencanaannya. Dalam menyusun perencanaan itu kita diskusikan sama petani, kira-kira tanaman apa yang paling baik, yang cocok sebagai tanaman hutan, sekaligus memberikan keuntungan yang menjanjikan buat petani. Betul. Dari diskusi dengan petani disepakati kopi, Kopi. karena dia butuh naungan. Secara konservasi bagus. Lalu bagaimana secara ekonomi? Kita pelajari. Menjanjikan. Ternyata kopi ini dia hanya tumbuh di sabuk khatulistiwa atau di garis khatulistiwa. Yang di luar garis khatulistiwa itu diantaranya Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Kalau negaranya Indonesia, Malaysia, di Afrika ada Ethiopia, Yaman, Amerika Selatan ada Brasil, Chili, Meksiko. Maka di kampungnya Mbak Dita di Korea, Asia Timur itu tidak ada kopi. Di Jepang, di Eropa tidak ada, di Amerika Utara gitu, benua Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada itu tidak ada kopi. Itu menunjukkan bahwa kopi ini terbatas jumlahnya tempat tumbuhnya, padahal kopi adalah minuman kedua terbanyak dikonsumsi. Setelah apa Mbak Dita? Apa yang paling banyak dikonsumsi? Mineral. Setelah air mineral. Nah, berarti harusnya secara ekonomi kopi ini menjanjikan dong, karena tumbuhnya terbatas, yang konsumsi banyak sekali, termasuk saya. Tapi kalau untuk petaninya sendiri itu apakah yang didampingi oleh para teman-teman dari Walhi ini khusus yang bergerak di bidang perhutanan sosial atau ada juga petani-petani lainnya? Ya kalau kita tidak hanya petani kopi, petani lainnya juga bukan petani, juga nelayan, juga kaum miskin kota, semua kita dampingi. Tapi dalam untuk konteks pesona ini yang kita tampilkan adalah petani kopi berkaitan dengan tema kopi, petani dan konservasi. Kebetulan sama dengan apa yang kita pikirkan bahwa petani itu bisa mendukung konservasi. Terus selain kopi yang ditanam itu ada juga tanaman lain yang mendukung konservasi ini selain kopi. Oke, betul. Jadi kan ini dalam hutan. Kita juga berdiskusi dengan petani agar tanamannya beragam. Pohon naungannya ditanam ya macam-macam. Selain pohon lokal yang ada di situ, juga kita tanam pohon yang agak produktif di beberapa tempat seperti pala. Di bawah kopinya juga ada ditanam jahe merah dan ada juga porang. Jadinya yang diharapkan bukan hanya kopi yang bisa diperoleh manfaatnya secara ekonomi, juga tanaman lainnya. Tapi yang lebih menjanjikan secara marketing dari sisi ekonominya itu yang lebih mahal apakah kopi itu sendiri atau tanaman lainnya? Karena yang saya ketahui bahwa tanaman porang juga itu harganya juga cukup mahal di kalangan marketing tanaman gitu. Ya, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, karena kita bicarakan ini tadi di Sulawesi Selatan yang berhasil mereforestasi atau mendukung konservasi, porangnya booming sekali belakangan ini. Iya betul banget. Harganya pernah bagus. Tapi saya tidak tahu apakah itu efek pandemi atau efek yang lain. Sekarang porang sedang tidak ada harganya. Itu pula pentingnya kenapa petani perlu menanam beragam jenis tanaman agar kalau ada satu jenis komoditi yang kehilangan harga, anjlok, kita masih punya komoditi yang lain. Betul. Kalau dia hanya bergantung pada satu komoditi seperti sawit semua atau karet semua, kalau itu jatuh harganya petani tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya tanamannya jadi beragam. Jadi itu juga salah satu pentingnya konservasi gitu ya, menanam kopi agroforestry. Terus mungkin juga dari teman-teman Walhi juga memberikan edukasi bahwa yang perlu ditanam itu jangan hanya sekedar berpatokan cuma satu tanaman aja. Biar kita berada di posisi aman, kita perlu menanam beragam macam tanaman yang bisa terus dijual gitu. Jadi nggak hanya berfokus pada satu tanaman, cuman kopi aja gitu. Terus ini kan
Walhi ini kemudian mendampingi menjadikan petani Indonesia ini sebagai salah satu bagian dari agen untuk konservasi. Itu makanya lahir konservasi oleh petani Indonesia. Terus kemudian ke depannya nih, misalkan para petani yang awalnya memang setuju dengan diadakannya konservasi oleh petani Indonesia, gimana sih caranya Walhi ini tetap mau mengajak petani-petani yang lainnya ke depannya yang belum gabung, belum mungkin terbuka pikirannya terkait dengan konservasi, gimana caranya Walhi ini merekrut atau mengajak petani-petani ke depannya gitu. Oke, baik. Ini Walhi ini organisasi jaringan. Punya 29 kantor di Indonesia. 29 kantor. Di Jakarta ini ada 2 kantor. Kita punya kantor eksekutif nasional dan kantor Walhi Jakarta. Iya. Dan ada 27 provinsi lainnya selain yang di Jakarta. Kemudian Walhi ini punya 500-an anggota yang merupakan organisasi. Jadi Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Setiap provinsi itu ada anggota Walhi yang merupakan organisasi-organisasi juga. Jadi Walhi tidak bekerja sendiri. Konteks Bantaeng ini ada lembaga anggota yang bekerja di sana yang mendampingi day to day di lapangan. Namanya Balang Institute. Walhi ini lebih banyak menjembatani juga soal advokasi dan pengolahan pengetahuannya. Kalau diperlukan dukungan untuk peningkatan kapasitas baik lembaga pendampingnya maupun petaninya, itu tugas Walhi. Kalau butuh advokasi yang lebih jauh di level nasional, itu juga menjadi tugas Walhi. Nah kemudian kita seperti yang saya bilang tadi itu menempatkan petani atau rakyat sebagai subjek. Kita tidak pernah mengajak secara langsung petaninya untuk melakukan konservasi. Mari kita coba nih, Pak, Bapak ini harus menanam supaya bagus untuk lingkungan. Kata bapaknya, saya ini petani, kerjaan saya menanam. Sehari-hari saya menanam di kebun, malam pun saya menanam pisang di rumah. Kerjaannya menanam katanya. Nah maka yang kita dorong adalah berdiskusi, mana Pak jenis tanaman yang baik bagi lingkungan dan juga baik bagi ekonomi. Jawaban salah satunya yang simpel kita temukan adalah kopi. Karena juga kebetulan berkaitan dengan ketinggian. Hutan itu kan rata-rata berada di ketinggian. Maka yang cocok kopi. Mungkin ada jenis tanaman lain, tapi untuk sementara yang paling mudah dikembangkan adalah kopi. Nah, ada hal menarik tentang kopi ini, Mbak Tita. Mbak Tita suka minum kopi? Suka. Menurut Mbak Tita, kopi itu hitam atau berwarna apakah kopi itu? Secara berwujudnya pasti warna hitam. Nah ya ini. Nah, kenapa imajinasi kita tentang kopi itu hitam? Ini ceritanya agak mundur. Sekarang itu kan kita mengenal kopi specialty. Kalau kita minum kopi specialty ini dengan metode penyajian manual brew, misalnya V60, pasti itu warnanya agak coklat, tidak hitam, dia kecoklatan. Itu tandanya dia kopi specialty, kopi yang baik. Kopi specialty itu kopi yang menampilkan cita rasanya yang asli. Itu hanya bisa ditemukan kalau kita melakukan pemilahan yang baik sejak dari petik merah, sortasi buah dan sebagainya. Kopi ini masuk dibawa oleh Belanda. Sejak dulu diekspor. Belanda melakukan sortasi. Yang sortasi ini oleh petani. Hasil sortasinya diekspor. Sisa sortasinya yang banyak diminum oleh penduduk lokal. Sisa sortasi itu besarnya sudah tidak sama, kemudian banyak yang rusak. Itu harus disangrai sampai gosong lalu diminum. Jadilah imajinasi kita itu imajinasi kopi itu berwarna hitam pekat dan kafeinnya tinggi. Padahal kopi Arabica yang bagus itu warnanya agak coklat dan rasanya lembut. Nah itu ratusan tahun saya juga baru sadar, kopi ternyata seperti ini. Begitu Mbak Dita. Nah agar harga kopi lebih tinggi, kita mendorong petani agar bisa sebagian kopinya itu diproduksi secara specialty. Karena selama ini petani itu hanya mampu memproduksi kopi asalan. Yang ketika disangrai harus hitam pekat. Seperti itu. Nah untuk mendorong petani agar bisa memproduksi sampai pada kualitas specialty, maka dukungan pemerintah dan pihak-pihak lainnya diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi kan orang pada umumnya mengetahui bahwa kopi ini warna hitam. Saya pribadi pun juga mengetahui kopi ini berwarna hitam. Terus apakah market para pecinta coffee lovers yang mengetahui bahwa kopi asli yang enak itu warna coklat, itu juga menjanjikan atau lebih menjanjikan yang orang tahu pada umumnya warna hitam? Oh ini pertanyaannya kritis. Ya, saya tidak tahu. 6-7 tahun belakangan ini anak muda itu gandrung sekali dengan kopi. Katanya sih, pecinta kopi. Ya, katanya sih
ada 2 film yang mempengaruhinya. Filosofi kopi, Dan satunya apa kira-kira? sianida. Bukan. No. Itu kasus ya kemarin. Ada dialog yang mengatakan begini, Rangga, yang kamu lakukan itu jahat. Apa itu? AADC 2 Ah, itu salah satu pengambilan gambarnya itu di klinik kopi di Jogja. Jadi akhirnya klinik kopi itu jadi banyak dikunjungi karena ada di AADC 2 terjadi dialog andalan antara Rangga dan Cinta iya, katanya. betul. Jadi 2 film itu katanya turut mendongkrak kegandrungan anak muda terhadap kopi. Jadi kopi specialty yang berwarna coklat tadi itu sudah banyak sekali diketahui oleh anak muda. Di Makassar sendiri itu ada penelitian dosen UIN, kita sama-sama orang Makassar nih ya. Itu katanya ada 1000 kedai kopi di Makassar, tempat nongkrongnya anak muda, dan semuanya menyajikan atau menyediakan sajian kopi specialty. Sayangnya memang booming kopi ini itu dampaknya secara ekonomi belum signifikan terhadap petani. Gitu Mbak. Tapi perubahan apa sih yang dirasakan para petani setelah mendapatkan pendampingan dari teman-teman Walhi itu sendiri? Ya, khusus untuk hutan desa di Bantaeng itu, di Labo, ya mereka sudah bisa memproduksi kopi hingga kualitas specialty. Iya. Dan banyak anak muda yang terlibat. Mereka sedang bikin workshop nih di belakang, workshop pembuatan produk turunan kopi. Ada koperasi, namanya Koperasi Akar Tani, itu yang dibentuk oleh para pengelola hutan desa, itu berani membeli kopi Rp2.000 lebih mahal ketimbang pedagang lain. Dengan catatan, petiknya panen merah, tidak boleh ada hijau. Kalau ada hijau silahkan disortasi, yang dibeli hanya merah. Itu kan artinya sudah pasti meningkat pendapatannya. Nah kemudian Koperasi Akar Tani ini yang memproses menjadi kopi specialty. Bahkan karena banyak anak muda di situ berhasil membuat produk turunan yang ada di depan kita ini. Dia bisa buat parfum, sabun, pelembab bibir, dan ya saya susah nih menyebutnya bahasa Inggris. Lulur, body mist, body butter. Iya. mereka mau bilang kalau masyarakat dikasih kesempatan mengolah lahannya dengan baik, pemerintah memberikan dukungan, kami bisa bikin banyak hal. Ya betul. Gitu katanya Mbak. Jadi ini memang menggambarkan atau menjadi bukti nyata bahwa kopi ini tidak hanya sekedar menjadi kopi yang diseruput, tetapi kopi juga ini bisa menjadi produk-produk lain selain kopi sendiri atau minuman kopi, seperti produk-produk skincare, body care yang dikembangkan oleh teman-teman petani Indonesia yang didampingi oleh Walhi. Ya. Keren banget ya. Terus teman-teman Walhi ini kemudian apa sih tantangannya setelah mendampingi teman-teman petani Indonesia? Apakah ada tantangan khusus yang dirasakan oleh teman-teman Walhi? Jauh lebih banyak tantangannya ketimbang hasilnya untuk sekarang ini. Ya, saya kasih ilustrasi. Di Bulukumba itu sebelahnya Bantaeng ada perusahaan perkebunan namanya Lonsum, London Sumatera. Dia menguasai sekitar 6.000 hektar lahan dan menanam karet. Dan dia produksinya itu efektif hingga diekspor. Nah, kalau lahan itu dikelola oleh perusahaan, maka dia punya perencanaan yang panjang, perencanaan jangka panjang. Kemudian punya tenaga ahli, punya supervisor untuk memastikan perencanaannya itu bisa jalan. Buruhnya yang bekerja di kebun itu fokus bekerja karena dia ada gaji yang cukup. Di petani berbeda halnya. Petani ini dia tidak punya perencanaan bersama, dia hanya merencanakan lahannya saja. Kalau kita bantu bikin perencanaan jangka panjang, toh juga tidak dipraktekannya. Dia bekerja berdasarkan kebutuhannya. Karena kalau ini ada gangguan, dia tidak punya gaji. Dia betul-betul bergantung di situ. Tantangan yang paling keras kita temukan adalah hal itu. Bagaimana memastikan petani bisa menyusun perencanaan secara bersama-sama, bisa menjalankan perencanaannya tanpa terganggu oleh kebutuhan harian. Itu salah satu tantangannya. Jadi memang agak susah ini kita mendorong produktivitas untuk petani dalam mengelola sumber daya alamnya kalau pemerintah itu tidak menyiapkan dukungan buat kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Mereka akan berhenti jadi petani? Bukan, dia tidak bisa memproduksi dengan maksimal
karena perencanaannya selalu terganggu dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak. Negara kan bisa memberikan bantuan. Di COVID ini negara banyak sekali berikan bantuan loh. Yeah. COVID boleh berhenti, kebijakannya jangan berhenti deh, kasih bantuan aja terus. Biar kita bisa lebih efektif mendorong petani mengolah sumber daya alamnya. Nah, kita sudah cek citra nih. Citra satelit. Kita cek itu tahun 2004, memang lokasi hutan desa di Bantaeng itu masih terbuka. Belasan tahun kemudian, 2019, kita cek lagi, tutupan lahannya berubah. Dia jauh lebih hijau ketimbang sebelumnya karena pergantian komoditi. Kemudian, agroforestry kopi di dalam hutan desa itu menjadi habitat spesies endemik Sulawesi. Ada tarsius dan ada sepupunya kanguru. Ada kuskus Sulawesi. Kuskus ini berkantung juga sama kayak kanguru. Anoa ada juga, tapi tidak ke situ karena dia sangat sensitif terhadap manusia. Dia lebih ke dalam lagi ke hutan alam. Saya juga sensitif terhadap perasaan laki-laki. Oh gitu. lanjut. Saya jadi kehilangan fokus. Terus. Citra satelit tadi itu bisa membuktikan itu secara visual bahwa memang terjadi perubahan tutupan lahan ketika rakyat diberikan kepercayaan dalam mengelola lahannya dan diberikan dukungan. Tetapi tetap dengan menjaga kelestarian hutannya. Ya, kalau kita mau cek nih, bicara kelestarian hutan, agroforestry atau perhutanan sosial ini daya rusaknya kecil sekali ketimbang konsesi yang diberikan pada pihak swasta. Kalau dengan petani kita tidak usah bicara konservasi. Dia itu kehidupannya sehari-hari, apalagi orang Luwu toh banyak masyarakat adat, bentang alam itu lebih banyak dijaga oleh masyarakat adat. Betul. Ketika dikasih ke pihak swasta, malah lebih banyak yang rusak, gitu, Mbak. Justru masyarakat, karena kalau misalkan petani lokal yang mengelola lahannya sendiri, itu kan sudah ada hubungan emosionalnya dengan daerahnya sendiri, karena mereka nggak mungkin mau merusak daerahnya sendiri, lingkungannya sendiri, apalagi didampingi dengan teman-teman walhi yang selalu memberikan edukasi, pemahaman terhadap petani, maka lebih bertambah lagi edukasi terkait dengan konservasi lingkungan dan hutan, kayak gitu. Bolehkah sekali waktu kami panggil untuk bicara seperti itu ke petani? Boleh. Yang penting jangan pembahasan yang lain. Kalau memberikan motivasi mungkin atau terkait itu boleh. Tapi kan teman-teman walhi lebih tahu terkait itu. Ya tapi penampilannya lebih tidak meyakinkan ketimbang Mbak Titanya. Justru lebih tidak meyakinkan saya, Pak. Pasti mereka pikir, loh ngapain saya mungkin ya yang nggak pernah turun ke lapangan ngomong hal-hal seperti itu. Tapi dengan acara seperti ini saya berterima kasih sudah bantu penyebarluasan bahwa pengelolaan perhutanan sosial yang diperuntukkan oleh petani itu bisa loh mendukung konservasi dan kita bisa buktikan di lapangan. Kalau mau kita bisa cek sama-sama. Iya, karena kebanyakan juga orang pikir bahwa ketika memberikan legal kepada petani-petani Indonesia itu hanya sekadar diberikan legal, terus mungkin petani akan menanam seenaknya saja. Padahal pemerintah khususnya KLHK itu memberikan izin terhadap petani-petani di Indonesia, tetapi tetap didampingi. Ada tanaman-tanaman yang tidak boleh ditanam, tidak dilepas begitu saja. Apalagi setelah itu akan diberikan binaan-binaan, akan dibuat kelompok-kelompok khusus, dibantukan, terus bahkan dicarikan marketing gimana produk hasil dari hutan yang telah dihasilkan itu dibantu dipasarkan di luar. Betul. Oke, Bang Adam, siap. Harapannya untuk petani Indonesia terakhir nih. Sekedar memberikan izin melalui perhutanan sosial ataupun skema lainnya kepada petani, itu kita tidak bisa berharap bahwa itu akan berkembang, akan menjadi sejahtera, akan mendukung perbaikan lingkungan. Negara harus hadir di sana menemaninya, memastikan punya perencanaan yang baik, memberikan dukungan agar perencanaannya bisa berjalan dan memastikan hasil produk petani itu bisa diserap oleh pasar. Keren. Jangan lupa loh, keragaman hayati adalah masa depan bumi ini. Dan keragaman hayati itu terbukti dijaga oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal di Indonesia ini. Keren. Luar biasa sekali ya Bang Adam informasi yang diberikan, sehingga mungkin teman-teman Sobat Hijau di luar sana
mindsetnya terhadap perhutanan sosial, terhadap petani ini akan jauh lebih terbuka lagi informasi yang diberikan oleh Bang Adam. Bang Adam, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu datang ke acara Ngopi Sore Podcast. Bang Adam ini salah satu mungkin yang berperan penting ya terhadap tidak hanya terkhusus untuk Walhi tetapi juga terhadap petani-petani Indonesia di luar sana, bagaimana terus menanam tanaman yang dapat juga melestarikan hutan yang ada di Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih podcast hari ini dari Ngopi Sore. Saya Tita Kamila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.